Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Baghiyah TV dimanapun Anda berada, kami dengan Faisal Romdoni membawa acara ngobrol problematika Islam yang pada malam hari ini kita sudah kehadiran dari Ketua Satgas NU Sehat, yakni Bapak Dr. Andes Haji Tahyudin Aditya yang sudah berada di sebelah saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa Al-Baghiyah TV, kita akan banyak bertanya ke Bang Haji Dr. Aditya Tahyudin Aditya, yang kebetulan beliau sebagai Ketua Satgas NU Sehat PWNU DKI Jakarta, dan sebentar lagi insya Allah tanggal 19 Juli akan menyelenggarakan vaksinasi di Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada beliau bagaimana Bang Haji perkembangan COVID-19 di DKI Jakarta pada kali ini. Terima kasih Kiai Romdoni. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat amanat bersama kawan-kawan untuk melaksanakan vaksinasi terhadap pengurus, anggota dan warga Nahdliyin dan warga Jakarta. Langkah pertama kita sudah melakukan vaksinasi di 7 titik bekerjasama dengan Polda, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari PBNU, juga dari Kapolri dan Panglima. Sehingga ini besok merupakan kerjasama PBNU dengan Panglima dan Kapolri. Kita sebagai pelaksana yang diamanatkan oleh PBNU, dan alhamdulillah saya selaku Ketua Satgas NU Sehat penanggulangan COVID sudah merencanakan dan mendesain untuk 60 titik berikutnya. Itu kita akan laksanakan di seluruh kecamatan dengan basis MWC, dan ada beberapa titik-titik lain yang bersifat khusus. Insya Allah pada tanggal 19 nanti itu akan di-launching, akan dihadiri oleh PBNU, Panglima, dan Jakarta Barat selaku tuan rumah untuk launching sudah siap. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Baik. Kira-kira apa saja Bang Haji untuk persiapan vaksinasi yang untuk tanggal 19? Apa saja yang harus dipersiapkan bagi peserta yang ingin vaksinasi nanti? Gitu? Ya, yang pertama tentu kita belajar pengalaman di 7 titik yang kemarin. Banyak kita belajar dan kita mengevaluasi apa yang harus kita kerjakan pada tanggal 19 nanti, di antara tentang kepesertaan. Kalau kemarin kita peserta ada 18 tahun ke atas, untuk tahun ini karena sudah ada kebijakan dan regulasinya tentang usia 12 tahun ke atas, itu akan kita lakukan. Dan baru saja kita rapat bersama dengan PCNU untuk persiapan launching ya vaksinasi bekerjasama dengan Kapolri dan Panglima. Kita sudah observasi, kita sudah survei tempat, sudah membuat flyer untuk disampaikan masyarakat agar dapat melakukan pendaftaran, terutama pendaftaran secara online sudah kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan baik. Baik, ya. Target untuk vaksinasi berapa Bang Haji? Ya, untuk kali ini kita diminta 3.000. 3.000 itu sasarannya hanya Jakarta Barat atau apa Bang Haji? Secara teritorial itu memang Jakarta Barat, tapi pada prinsipnya kepada seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya boleh vaksinasi, karena kita berharap dengan keterlibatan masyarakat untuk ikut vaksinasi itu akan memutus mata rantai penyebaran COVID. Jadi kita juga berikan kepada masyarakat yang punya keinginan bersama-sama untuk melakukan katakan memutus mata rantai itu, maka ayo kita sama-sama vaksinasi. Baik. Iya. NU DKI sendiri untuk
penanggulangan vaksinasi atau bencana COVID pada kali ini punya terobosan apa saja selain memutus mata rantai dengan vaksinasi? Apa saja kira-kira yang ke depan akan dilakukan? Yang jelas kita akan melakukan di 60 titik termasuk 60 besok ya. Ya, salah satunya ya Bang Haji. Kita akan lakukan seluruh wilayah kecamatan. Toh kita juga sebagai pelengkap karena pemerintah juga sudah melakukan vaksinasi, kita melengkapi, menyempurnakan bahwa NU punya andil, punya peran untuk menyampaikan ke masyarakat agar masyarakat lebih percaya bahwa vaksinasi itu penting. Penting. Kan kita tahu bahwa hari ini begitu luar biasa hoax yang beredar tentang penolak terhadap vaksin. Nah, dengan keterlibatannya NU, maka otomatis kiai-kiai kita yang ada bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mau divaksin. Karena kita lihat juga ada gerakan orang untuk menolak vaksin. Ini kan sangat berbahaya bahwa kita tahu vaksin ini penting. Itu bagian dari cara kita memutus mata rantai. Dan tentu juga untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dan otomatis kalau sudah semua divaksin, kehidupan itu akan kembali normal lagi. Kita kan pengen normal kembali. Sedia kala seperti 2 tahun yang lalu, bagaimana kita berinteraksi sosial, kita tidak ada hambatan. Hari ini tentu kita banyak hambatan. Sektor bisnis juga terhambat, ya kan? Nah, ini luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Gitu. Berarti sektor pengaruh dari adanya COVID ini apa saja, Bang Haji? Sektor-sektor apa saja? Misalnya sektor ekonomi jelas terasa betul. Lumpuh ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang kolap karena persoalan COVID ini, juga masyarakat kehidupannya, pendapatan ekonomi yang rendah. Ini kan pengaruh. Daya beli berkurang, produksi berkurang. Nah, ini yang kita khawatirkan akan terjadi yang namanya krisis pangan misalnya. Berbahaya sekali tentunya. Nah, ini perlu juga ada langkah-langkah penanggulangan masalah pangan. Jadi bukan persoalan kesehatan saja. Memang efek dari meluasnya COVID ini berdampak pada ekonomi. Itu baru sektor ekonomi. Dan ini luar biasa. Kemudian sektor hubungan sosial. Kita juga terbatas. Kita dibatasi pertemuan-pertemuan. Tentu kan ini bagi orang NU yang memang terbiasa silaturahmi, kumpul pengajian, ya kan, biasa tahlil, ya kan, biasa baca berjanji, kan berkurang otomatis. Betul. Nah, ini tentu akan mengurangi nilai silaturahmi kita. Kalau ini terus terjadi, maka lambat laun nanti anak turun kita kehilangan arah gitu kan. Untuk itu himbauannya apa Bang Haji? Ya tentu kita berharap dengan NU terlibat langsung dalam vaksinasi ini, memberikan keyakinan dan kepercayaan masyarakat bahwa vaksin itu penting. Karena guru-guru ngaji, kiai-kiai kita sudah vaksin. Itu kan menggaransi masyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat kan mudah terprovokasi. Misalnya vaksin haram misalnya. Ya kan, vaksin itu akan menimbulkan kematian. Memang vaksin itu bukan obat, tapi bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak terkena virus corona tadi. Jadi kita berharap semua masyarakat peduli dan ambil bagian, ya kan? Jangan sampai nanti gagal lalu pemerintah disalahin. Dan ini sebagai pilar bangsa punya kewajiban itu. Ini bagian dari ikhtiar dari NU kepada masyarakat dan negara, ayo sama-sama kita vaksinasi. Baik, berarti vaksinasi ini tidak hanya ditunjukkan untuk struktur NU, tapi warga NU juga atau masyarakat umum Bang Haji? Oh iya, gitu ya. Secara struktur ini bahwa pengurus terlibat. Artinya sudah memberikan contoh yang terbaik. Ini kan ikhtiar Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Nah, kita sebagai figur dimaksudkan contoh. Contoh yang terbaik itu bukannya lisan, tapi perbuatan. Dengan kiai-kiai divaksin, insya Allah para jamaah mau ikut. Nah, tentu dengan cara demikian, itu kan membuat sukses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, direncanakan untuk vaksinasi dari 3.000 itu
dan kedepannya ada berapa titik tadi Bang Haji? Kita akan lakukan di 59 titik berikutnya. Baik. Totalnya 60 titik, yang sudah kita kerjakan 7 titik. 7 titik. Nah, ini 3.000 itu besok karena memang pertama tempatnya Tempat ya. cukup memadai, Iya. kapasitas untuk 3.000 vaksinasi bisa terlaksana. Usia untuk vaksin Ya usia 12 tahun. dari ke 12 atas, sampai 12 atas. Sampai, ya. Nah sementara titik-titik yang lain bisa berubah, bisa berubah. 500 tergantung kemampuan dan fasilitas serta area. Iya. Yang penting bahwa seluruh kecamatan kita sentuh. Iya. Ada N di dalamnya begitu kan. Karena kita lihat juga bahwa pemerintah sudah maksimal juga untuk melakukan itu. Kita tinggal menyisir pada bagian-bagian yang belum tersentuh vaksin. Baik. Untuk KTP atau apa tempat tinggal gimana Ya Bang Haji? kalau kami kebetulan begini, karena ini vaksin kan untuk bangsa kita Bangsa ya. agar selamatkan. Ya. Maka kita tidak mempersulit masyarakat untuk vaksinasi selama dia punya NIK. Nggak mungkin warga negara Indonesia nggak punya NIK. Iya. Nah ini yang kita gunakan NIK-nya. Artinya kalau dia belum punya KTP ya tentu menggunakan kartu keluarga. Baik. Jadi kita sederhanakan itu tidak berdasarkan domisili. Memang prioritaskan kita domisili. Cuma tatkala ada masyarakat di luar dari itu mau vaksinasi, kita tunggu. Jadi kita welcome buat saudara-saudara kita yang tidak berdomisili pada lokasi itu, boleh bervaksinasi di tempat yang lain juga boleh. Baik, jadi NU dalam hal ini Satgas NU Sehat mendorong vaksinasi ini untuk semua kalangan berarti ya? Iya sepakat. Karena Pak, kan semuanya lo rakyat Indonesia. Baik. Ya tentu NU selaku salah satu pilar bangsa ini harus mendukung itu semua. Tidak mengenal yang namanya suku, bangsa dan ras, kita enggak. Semua kita vaksin untuk vaksinasi. Karena kalau salah satu golongan saja menolak vaksin, maka akan potensi penyebaran terjadi. Iya. Jadi semua komponen harus ikut. Iya. Tapi memang ini kan peran serta NU dalam ambil bagian untuk bersama-sama memerangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu. COVID-19, baik Bang Haji. Ya, jadi dari penyampaian Bang Haji tadi, saya kira banyak hal ya artinya kerjaan NU DKI ke depan ya untuk terkait memutus mata rantai COVID-19 dengan vaksinasi tadi ya. Ya artinya bisa jadi ada vaksin kedua gitu ya. Ya pasti dong, yang jelas begini, di masa begini luar biasanya penyebaran virus ini, nggak ada program lain yang paling tepat, kecuali bagaimana kita bersama pemerintah melakukan vaksinasi. Yeah. Karena yang namanya kegiatan lain pasti ada menimbulkan kerumunan dan lain-lain. Nah, cuma vaksin yang bisa berkerumun, kan kita juga mengikuti standar protokol kesehatan. Jadi saya pikir NU harus benar-benar serius dan fokus bersama pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Yeah. Jadi tentu sesuai dengan standarnya, kalau dua kali pasti kita dua kali. 2 kali ya. Iya, karena itu yang dianjurkan untuk 2 kali vaksin. Iya. Akan kita lakukan itu dan kita minta kepada pemerintah melalui Kapolri dan TNI untuk melakukan vaksin kedua. Iya, Tentu NU sebagai penyelenggara siap mendukung ya. siap. Siap mendukung. Baik para pemirsa Al-Baghiyah TV, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bang Haji Dr. Andes Tahyudin Aditya terkait vaksinasi di DKI ini yang saat ini penyebarannya cukup dahsyat ya, artinya Jakarta sudah dikatakan zona merah. Untuk itu ya imbauan yang paling tegas dan konkret dari Ketua Satgas NU Sehat ini apa untuk kira-kira pertama masyarakat jika kumpul atau apa yang tidak perlu, terus kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin Bang Haji sendiri punya himbauan yang ya apa yang sekiranya kalau memang tidak perlu dilakukan tidak dilakukan gitu. Yang jelas pemerintah sudah maksimal menyampaikan himbauan untuk selalu mencuci tangan. Ya. Kemudian memakai masker, ya kan? Baik. Hindari kerumunan. Ini kan udah maksimal. Baik. Semua pelosok sudah ada imbauan itu. Ya kan?
Ya sekarang himbauan saya selaku ketua Satgas, ayo bersama-sama vaksinasi. Ya. Himbauan pertama itu karena tidak ada cara lain. Hadiri. Karena 5M yang dicanangkan pemerintah sudah diketahui oleh masyarakat umum. Setiap RT, pelosok, gang ada spanduk itu. Iya. Nah sekarang tindak lanjutnya adalah ayo sama-sama kita vaksinasi. Jangan lagi menolak. Kenapa? Cara vaksin itulah cara kita memutus mata rantai. Ya. Ini sudah hampir 2 tahun, terjadi beberapa kali gelombang. Mulai grafik turun, naik lagi sekarang. Kenapa? Tatkala kita dinyatakan zona hijau, kita euforia. Baik. Contoh kemarin Lebaran, kita euforia. Memaksakan diri pulang kampung. Ya. Tadilah kenaikan lagi sekarang itu. Nah ini artinya jangan kita ulangi. Nah sekarang bagaimana? Kita kan udah kangen nih pengen kumpul-kumpul, ya vaksinasi dulu dong. Ya. Seluruhnya vaksinasi, maka mata rantai penyebaran akan terputus dan terhenti. Insya Allah vaksinasi sukses, maka COVID hilang. Berarti kata kuncinya adalah warga Jakarta harus vaksinasi ya? Vaksinasi. Harus vaksinasi ya. Bukan hanya Jakarta, seluruh Indonesia. Seluruh karena dunia ya? penyebaran ini udah luar biasa dan sangat masif gitu kan. Jadi bukan hanya warga Jakarta gitu loh. Baik. Ini pun launching antara PBNU, Kapolri dan Panglima kan untuk tingkat nasional sebetulnya. Kebetulan yang diminta itu adalah penyelenggara DKI. Kenapa DKI? Karena DKI sudah melakukan di 7 titik. PWNU ya? PWNU dengan Kapolda dan itu dianggap sukses. Telah memberikan motivasi, semangat pada masyarakat. Dan ternyata masyarakat berduyun-duyun mau. Karena apa? Karena kiainya ikut divaksin. Nah maka pemerintah melalui Kapolri dan Panglima mengajak NU untuk terus bersama-sama vaksinasi seluruh Indonesia. Dan dimulai besok pada tanggal 19 di Masjid Raya Hasyim Asy'ari. Oke. Jam berapa pelaksanaannya Bang Haji? Kita akan mulai gelar dari jam 8. Jam 8 sampai selesai. Biasanya asar udah selesai mudah-mudahan lah. Iya, baik pemirsa Al-Baghiyah TV, ya dari perbincangan kita yang cukup jelas sekali tentang vaksinasi, saya kira penting sekali untuk kita semua agar bisa divaksin. Kenapa? Karena dengan kita divaksin kita bisa hidup sehat dan normal ya. Ya artinya kita bisa melakukan kehidupan seperti yang sebelumnya gitu ya, Bang Haji ya. Nah terakhir Bang Haji, mungkin ada yang mau disampaikan closing statement? Ya, saya berharap seluruh komponen masyarakat, bukan hanya warga NU, siapa saja, hadiri dan datangi vaksinasi yang dilakukan oleh PWNU DKI Jakarta bersama Kapolri dan TNI di 60 titik. Ayo datangi, yang belum, ayo semangat, datangi tempat vaksinasi PWNU. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat semua, kita sehat semua. Oke. Dan jaga kesehatan dan jaga diri. Terima kasih Bang Haji, Dr. Andes Tahyudin Aditya yang sudah memberikan penyampaiannya tentang kegiatan-kegiatan Satgas NU Sehat yang insya Allah tanggal 19 Juli 2021 jam 8 sampai jam 8 pagi ya sampai selesai itu bertempat di Masjid Raya Hasyim Asy'ari akan menyelenggarakan vaksinasi warga di Jakarta Barat dan sekitarnya. Ya mungkin dari yang lain ingin vaksin, monggo silakan bisa mendatangi tempat vaksin yang sudah disiapkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Satgas NU Sehat. Mungkin gitu Bang Haji ya. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan dan kita sajikan kepada semua pemirsa Al-Baghiyah TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Andes Haji Tahyudin Aditya ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.